Angelina Sondah bebas dari penjara sesudah 10 tahun. Apakah hal ini menjadikan sang artis trauma dengan dunia politik, atau malah ingin membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses kemarin sehingga dia akan lebih aktif lagi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, Angelina Sondah adalah sang artis. Dia juga sang politisi. Dia dulu hebat, sempat sampai 10 tahun di penjara, sekarang bebas. Apa yang akan dilaksanakan Angelina Sondah? Apakah seperti Bung Karno sesudah dipenjara pada waktu dahulu dan menjadi orang hebat, atau menjadi orang biasa tidak mau terhadap partai politik? Bagaimana tentang kehidupan selanjutnya? Ayo kita baca terkait beberapa berita di media. Selanjutnya kita pilih salah satu, kita baca, kita tuntaskan, dan kita analisa. Pertama, kita membaca di CNN Indonesia. Bebas April 2022, Angelina Sondah disebut trauma dengan politik. Nah, ini kalau di CNN Indonesia headline-nya atau judulnya adalah trauma dengan politik. Pasti ini hubungannya dengan 10 tahun di penjara. Kemudian kalau melihat di Oke Celebrity, penjara bikin Angelina Sondah trauma dunia politik. Loh, kok kelihatannya semuanya trauma? Ayo kita lihat lagi di tempat yang lain, di Kompas. Berencana kembali terjun ke politik, Angelina Sondah. Nanti kita atur jadwal. Wah, ini kak beritanya, judulnya agak berbeda. Satu lagi coba kita lihat di suara.com. Angelina Sondah bebas usai 10 tahun di penjara. Ini 8 fakta perjalanan hidupnya. Wah, ini kan menarik. Mana yang menurut kalian dipilih? Oke, yang kelihatannya berbeda tadi ya, apakah isinya menarik juga? Yaitu kita baca di Kompas. Berencana kembali ke terjun politik, Angelina Sondah. Nanti kita atur jadwal. Ini judulnya kelihatannya menantang. Ayo coba kita baca. Kalau melihat gambarnya, dia bebas. Jakarta, kompas.com. Mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondah, kembali muncul ke publik di hari kedua setelah bebas menjalani hukum penjara selama 10 tahun akibat korupsi. Ya, sebuah kabar yang bagus bahwa orang yang dahulu hebat selanjutnya masuk penjara dengan tema korupsi dan sekarang bebas. Ya, mungkin kalian tidak bisa langsung mengatakan ini negatif, ini positif, ini masuk penjara, ini koruptor, bukan. Coba kita lihat selanjutnya. Angelina Sondah diketahui terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Nah, kalau ini kan ya kita tidak bisa memungkiri karena sudah produk hukum ya itu putusan hakim. Dia menjalani lapor diri perdana ke Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Jakarta Selatan, Jalan Muh Kahfi, Jagakarsa pada Jumat hari ini. Jadi hari ini Angelina Sondah lapor karena bebas tetapi tetap masih lapor. Proses pelaporan perdana mantan Putri Indonesia ke Bapas Jaksel berlangsung sekitar 1 jam setelah kedatangannya jam 10.44 waktu Indonesia Barat. Jadi membutuhkan lapor sekitar 1 jam. Ya, proses administrasi sih terkait dengan ada keringanan ketika beliau keluar dari penjara. Saya lapor
diri pertama. Insya Allah tanggal 18 Februari 2022 saya akan lapor kembali. Ini kok 2 Februari 2020, Maret mungkin. Untuk teman-teman media, karena ada aturan PPKM. Nanti kita jadwalkan waktu wawancara kembali. Terima kasih, ujar Angelina usai lapor ke Bapas Jumat. Jadi dia pengen lapor dulu deh. Untuk teman-teman media, nanti kita atur jadwal. Sabar, ini untuk laporan dulu. Sejumlah media yang hadir terus mengejar Angelina Sondakh seraya melontarkan pertanyaan kepada perempuan yang akrab disapa Angie soal rencana ke depan usai bebas. Jadi teman-teman media ngejar, ya ini kan berita penting, apakah menjadikan trauma atau tidak? Wah. Salah satu pertanyaan dijawab Angelina Sondakh berkait peluangnya untuk kembali ke dunia politik, karena bagaimanapun pasti semua orang kepo ini Angelina Sondakh ini kapok betulan atau kapok seperti kapok cabai rawit. Meskipun pedas tapi sangat mempunyai keinginan lagi, ya kita coba kita ikuti. Nanti kita atur jadwal, kata Angelina. Ya kita atur jadwal untuk wawancara teman-teman media, apakah kembali lagi ke dunia politik atau tidak. Tak ada kalimat lain yang terucap dari bibir Angelina. Mantan putri Indonesia itu langsung bergegas masuk ke dalam mobil Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor plat D1622LP yang digunakan. Angelina Sondakh sebelumnya mendekam di lapas perempuan kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Angelina awalnya divonis pengadilan tindak pidana korupsi dengan hukuman 4,5 tahun penjara serta denda sebesar 250 juta. Saat upaya hukum kasasi Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Angelina Sondakh dengan vonis 12 tahun penjara serta 500 juta. Ngeri ya, padahal hukumannya hanya 4,5 tahun malah menjadi 12 tahun. Wah, ini tidak benar ini. Atau mungkin benar ya, ya itu sudah keputusan hakim lah. Ya, yang pasti mungkin orang pada waktu itu kok bisa ya 4,5 tahun menjadi 12 tahun. Itu faktanya. Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini sebuah peringatan kepada para koruptor supaya tidak gampang tidak terima. Kalau sudah diputus ya diterima gitu. Ya, coba kita ikutin. Namun saat itu Angelina Sondakh mengajukan peninjauan kembali. Akhirnya Mahkamah Agung mengurangi hukuman terhadap Angelina Sondakh menjadi 10 tahun penjara serta denda 500 juta subsidiar 6 bulan penjara. Jadi 4,5 tahun menjadi 12 tahun menjadi 10 tahun. Tetap akhirnya 10 tahun dan sekarang sudah dijalani. Pecinta masa depan negeri, itulah tentang Angelina Sondakh yang sang politisi hebat. Beliau mampu membuat sebuah cerita dunia politik dari seorang selebritis, artis, dan memberikan sesuatu pada negeri ini. Ayo coba kita pikirkan yang sebenarnya, apakah beliau nanti sebaiknya terjun lagi ke dunia politik atau tidak. Sementara di beberapa media mengatakan trauma, tetapi di Kompas mengatakan bahwa nanti akan kita atur jadwal untuk berbicara tentang apakah kembali ke dunia politik atau tidak. Pecinta masa depan negeri, dari perbincangan media, maksudnya Angelina Sondakh memberikan berbagai informasi ke media, memang kelihatannya pertama, Angelina Sondakh beliau ingin masih menenangkan diri karena barusan keluar dari penjara 10 tahun. Bayangkan guys, 10 tahun di penjara dan beliau sekarang sudah bebas. Ya baru ketemu dengan anaknya yang sudah lumayan besar lah, sudah sekolah sekarang, yang pada waktu beliau, maksudnya sang anak baru lahir, tinggal di penjara.
itu kan perlu menenangkan diri, dan juga mungkin Angelina Sondakh ingin berkomunikasi dengan keluarga terdekat dan menjalankan berbagai apa yang mungkin diinginkan ketika selama di penjara, sehingga ya memang sebaiknya diberikan kesempatan kepada Mbak Enji untuk menenangkan diri terkait dengan hal yang menyenangkan sesudah keluar dari penjara. Kalau misalkan sudah ada keterangan, baru kemudian yang kedua, sebagaimana yang dijawabkan kepada teman-teman media tadi, nanti akan diberi waktu untuk ngobrol dengan teman-teman media, yaitu ngobrol salah satunya apakah mau terjun ke dunia politik lagi atau tidak. Kalau menurut saya, sebaiknya Mbak Enji tidak perlu shock ataupun trauma dengan dunia politik. Ya, dunia politik itu memang kadang super ekstrim, kadang landai. Tetapi bahwa memang membangun negeri ini butuh orang-orang yang berani bertempur. Sebetulnya kalau kita ngomong Bung Karno, itu adalah semua sepakat beliau adalah orang hebat yang pernah berjuang untuk negeri ini dan menjadi pahlawan nasional kita. Tetapi kalau kita ngomong seandainya kita bagian dari Belanda, maka kurang ajar itu Bung Karno, kurang ajar begini-begini. Begitu juga mungkin Angelina Sondakh. Mungkin kalian akan mengatakan, Pak Agus, Angelina itu koruptor, berbeda dengan Bung Karno. Ya, kita akui bahwa beliau adalah produk dari putusan hakim di pengadilan tipikor. Beliau adalah koruptor. Tetapi masa sih tidak bisa membuat yang lebih baik terkait dengan negeri ini? Karena berangkat dari pengalaman beliau di penjara, itu pasti kemudian merefleksikan bagaimana mengapa dahulu koruptor. Dan kemungkinan besar dia tidak menginginkan kecuali mungkin dia terpaksa atau dipaksa oleh suatu keadaan, atau malah dijebak ataupun terjebak. Ini kan seharusnya yang perlu kita buatkan terkait dengan permainan-permainan yang benar di dalam berpartai politik. Jadi jangan sampai lagi ada orang yang masuk penjara lagi dengan tema pemilu atau dengan tema apapun, atau tema mencari fundraising untuk partai politik, kemudian dia masuk penjara. Apa yang dilakukan Angelina Sondakh sebuah contoh bahwa dia adalah orang yang diputus bersalah dan selesai, dan kemudian seandainya masuk ke partai politik lagi dan menghidupkan kembali, maka kemungkinan besar akan lebih bagus, meskipun pasti tantangannya luar biasa. Itu kalau Mbak Enji berkenan. Kalau saya melihatnya pasti banyak positifnya deh. Ada beberapa negatif bahwa dia mendapat black campaign, black identity, bahwa dia adalah koruptor, itu iya. Tetapi masa sih koruptor itu selamanya? Manusia itu ada yang bagus, ada yang jelek. Tetapi ini semuanya kita serahkan kepada Mbak Enji. Hanya untuk mengelola kehidupan berpartai politik di negeri kita, itu sebetulnya perlu ada orang yang pernah mempunyai pengalaman terkait dengan korupsi, tetapi selanjutnya ada perbaikan, dan selanjutnya dalam proses selanjutnya dia melawan koruptor. Itu kan hebat. Apakah dia tertarik lagi dalam dunia misalkan proses pemilihan, atau cukup hanya sebagai aktivis partai yang memberikan sumbangsi untuk negeri ini? Akan tidak bagus lagi kalau Mbak Enji itu misalkan bahkan menjelekkan kepada dunia partai politik. Dunia partai politik itu pada dasarnya bagus, hanya orang-orangnya yang tidak bagus, caranya yang tidak bagus untuk demi kemenangan yang sangat instan. Nah, kalau beliau hadir dari orang yang pernah
mendapatkan label koruptor, kemungkinan akan membangun lebih bagus. Mungkin itu adalah hal yang bisa membangun, maksudnya dari perspektif orang yang pernah menjadi korban atau dikorbankan, atau memang dia adalah nakal. Pecinta masa depan negeri, apakah hal ini juga akan berefek terhadap proses dalam membangun partai politik? Menurut saya iya. Sekarang ini loh, partai-partai politik sepertinya hampir setiap kesempatan mencari anggaran yang selanjutnya sepertinya bara yang akan mencekam ketika itu kemudian terdeteksi. Janganlah sampai terjadi Angelina Sonda selanjutnya. Dia katanya disuruh untuk menghidupkan atau mencari sesuatu untuk hidupnya partai politik, tetapi nggak tahunya ada yang salah dalam prosesnya. Ataupun mungkin kalau misalkan Mbak Angie itu adalah pada waktu itu secara personal salah, maka pada kesempatan ini ya bisa dirubah yang menjadi lebih baik. Intinya tidak ada manusia yang sempurna, tetapi semua orang itu kemungkinan ada potensi salah, dan dari berangkat dari kesalahan itu akan menjadi lebih baik. Koruptor tidak selamanya koruptor. Koruptor itu bisa menjadi baik kalau semuanya support dan dia berjuang betul bagaimana kedaulatan di negeri ini itu tidak dimakan lagi pada elit-elit yang bersembunyi untuk sebagaimana yang sebuah partai politik mencari anggaran untuk menghidupkan partai politik yang tidak benar. Semoga bermanfaat, semoga hal ini menyadarkan bagi kita bersama tidak mengulang kasus Mbak Angie pada proses selanjutnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.